نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه إلى يوم الوفاء أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Ad-Durratul Bahiyah. Sekarang kita pada pertemuan ke-42 ya. 42. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas ta'nis bil alif, bitta dan ta'nis bil makna. Ta'nis bitta dan bil makna atau maknawi itu sudah kita bahas di matannya. Sekarang kita akan membahas apa yang disebutkan oleh pensyarah hafizallahu taala. Perhatikan harakatnya dan terjemahannya. Qala asy-syarihu hafizallahu taala qauluhu amma at-ta'nitsu bit-ta ila akhirih. I'lam anna at-ta'nitsa bighairi alifin ala thalathati aqsamin. I'lam, ketahuilah, anna ta'nitsa bighairi alifin, bahwa saya ta'nis selain dengan alif, yaitu dengan ta atau dengan makna ya, selain dengan alif. Ala thalathati aqsamin, terbagi menjadi 3 pembagian. Yang pertama, ta'nitsun lafziyun, ta'nis secara lafaz saja. Jadi lafadznya muannas, ada tak marbutohnya, tapi namanya bukan nama muannas ya, nama laki-laki. Ini jenis yang pertama, ta'nis lafzi. Wa huwa ma kana fihi alamatut ta'nithi wa huwa alamun limudzakkarin. Bisra Khalil. Baru datang antum? Iya, cepetan langsung. Ma kana fihi alamatut ta'nits. Ta'nis secara lafaz dia adalah apa yang ada padanya tanda muannas. Ya, salah satunya ta marbutah. Wa huwa alamun limudzakkarin, dan dia nama untuk laki-laki, itu berarti ta'nis lafzi. Katolhata, Hamzata, Ubaidata wa nahwihim. Ini jenis ta'nis yang pertama. Yang kedua, wa ta'nitsun ma'nawiyun faqat, ta'nis secara makna saja ya, jadi maknanya itu muannas, nama untuk perempuan, tapi lafadznya enggak ada tanda muannas, enggak ada ta marbutah. Maka maudhu'an li muannatsin. Nah, itu yang seperti itu yang di dalam kurung antum stabilo. Maka maudhu'an li muannatsin wa laisa fihi alamatut ta'nitsi. Ta'nis maknawi dia adalah apa-apa yang diletakkan untuk perempuan ya, nama perempuan diletakkan untuk perempuan. Wa laisa fihi alamatut ta'nitsi, dan tidak ada padanya tanda ta'nis. Ini dia ta'nis maknawi saja. Seperti apa? Zainaba. Zainaba nama laki-laki atau perempuan? Perempuan, diletakkan untuk perempuan, tapi lafadznya tidak ada ta marbutah, enggak ada tanda muannas, maka dia muannas tapi secara maknawi. Begitu juga Maryama, begitu juga Suada. Ini memenuhi syaratnya enggak? Zainaba, Maryama, Suada, kan tadi ta'nis maknawi ada syarat-syaratnya tuh. Memenuhi syaratnya enggak? Memenuhi. Apa yang dia penuhi? Lebih dari 3 huruf. Zainab 4 huruf, Maryam 4 huruf, Su'ad 4 huruf. Jenis ta'nis yang ketiga, ta'nitsun lafziyun ma'nawiyun. Nah, ini komplit. Ta'nis secara lafaz dan secara makna. Lafadznya ada ta marbutoh, namanya juga maknanya juga untuk nama perempuan. Maka fihi alamatut ta'nitsi wa huwa mawdu'un li muannasin. Apa-apa yang padanya terdapat tanda muannas dan dia diletakkan untuk muannas ya, ada tanda muannas secara lafaz dan namanya nama perempuan. Seperti Fatimah, tak ada ta marbutoh lafaznya tuh, dan dia nama juga untuk nama perempuan, lafzi maknawi. Aisyata, Ruqayyata. Fal awwalu wal akhiru yamna'ani sarfa ma'al alamiyati mutlaqan. Perhatikan nih, ini kesimpulannya ya, antum stabilo tuh. Kalau nggak ada stabilo, digariskan nanti kalau udah beli stabilo, antum stabilo. Fal awwalu wal akhiru yamna'ani sarfa ma'al alamiyati mutlaqan. Yang pertama dan yang terakhir, apa yang pertama?
Ta'nis lafzi. Dan yang terakhir apa yang terakhir? Lafzi dan ma'nawi. Yang pertama dan yang terakhir itu keduanya mencegah tanwin bersamaan dengan alamiah mutlakon tanpa syarat. Tanpa syarat. Mu'annas lafzi dan lafzi ma'nawi itu dia mencegah tanwin tanpa syarat bersama dengan alamiah tanpa syarat. Kalau ma'nawi kan tadi tuh banyak syaratnya. Ai bi ghairi syartin, tanpa syarat. Wal wasatu yamna'u sarfa ma'al alamiyati bi syurutin dzakarahal musannifu. Wal wasatu dan yang tengah-tengah, apa tengah-tengah? Ta'nis apa? Ma'nawi. Mencegah tanwin bersamaan dengan alamiah dengan syarat-syarat yang telah disebutkan oleh penulis tadi itu. Lebih dari 3 huruf. Kalau 3 huruf dia tengah-tengahnya harus berharokat. Tapi kalau tengah-tengahnya sukun dia harus a'jam atau dipindahkan dari nama laki-laki ke perempuan. Wa qawluhu kasu'ada. Ini ta'nis ma'nawi yang memenuhi syarat pertama. Lebih dari 3 huruf. Yang di matan tuh contohnya kasu'ad. Ai tanzilan lil harfir rabi'i manzilata ta'it ta'nifi. Lihat ini faedah yang luar biasa ya. Tuh, antum stabilo. Nahwu marartu bisu'ada. Wa qawluhu ta'ala wa kalimatuhu alqaha ila maryama. Fakullun min su'ada wa maryama majrurun wa alamatu jarrihi al-fathatu li'annahu ghairu munsarifin lil alamiyati wa ta'nitsil ma'nawiyyi. Perhatikan, su'ad dia ta'nis ma'nawi yang memenuhi syarat yang pertama, yaitu lebih dari 3 huruf. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, kenapa su'ad dia mamnu minas sarfi? Kan dia nama perempuan, kita jawab. Iya nama perempuan, tapi kan gak ada tak marbutohnya. Kok dia bisa mamnu minas sarfi tuh? Kan tidak ada tak marbutohnya. Kok bisa mamnu minas sarfi? Lihat di sini jawabannya. Tanzilan lil harfir rabi'i manzilata ta'it ta'nithi. Karena menempati untuk huruf yang keempat menempati kedudukan tak ta'nis. Karena dianggap huruf yang keempat itu menempati kedudukan tak ta'nis. Paham sampai sini? Huruf yang keempatnya itu dianggap menempati kedudukan tak ta'nis. Maksudnya apa? Tak marbutoh. Tak ta'nis itu maksudnya tak marbutoh. Paham gak ini? Ana ingin benar-benar antum paham. Jadi kalau ditanya nih su'ad, dia kenapa mamnu minas sarfi? Kita jawab ya kan dia nama perempuan. Oke Ustaz, nama perempuan tapi kan gak ada ta marbutohnya. Maka bagaimana jawabnya? Huruf yang keempat dianggap menempati kedudukan tak marbutoh. Tak ta'nis yaitu tak marbutoh. Itu faedah. Contohnya marartu bisu'ada. Ya, bisu'ada mamnu minas sarfi majrur tanda jar fathah. Wa qawlu ta'ala wa kalimatuhu alqaha ila maryama manu minas sarfi majrur tanda jar fathah. Fa kullun min su'ada wa maryama, maka setiap dari su'ad dan maryam majrur wa alamatu jarrihi al fathatu, dan tanda jarnya fathah. Li'annahu ghairu munsarifin, karena bahwasanya dia tidak ditanwin. Kenapa dia mamnu minas sarfi? Karena 2 illah. Pertama lil alamiyah, yang kedua ta'nis ma'nawi. Ya, dia butuh 2 illah, lil alamiyah, ta'nis ma'nawi. Wa qawluhu kasaqara. Huwa alamun ala tabaqatin min tabaqati jahannam. Ini juga faedah, li'anna tahrikal wasati qaimun maqamal harfir rabi'i al-qaimi maqamat ta'i fasaqulal ismu famuni aminas sarfi bi khilafi sakinil wasti
atau wasati, bisa wasti, wasati. Kama sayati qala ta'ala ma salakakum fi saqar. Fasaqara majrurun bifi wa alamatu jarrihi al-fathatu li'annahu ghairu munsharifin lil alamiyati wa ta'nitsil ma'nawi. Perhatikan. Tadi ta'nis ma'nawi syarat yang pertama dia harus lebih dari 3 huruf. Kalau 3 huruf maka apa? Tengah-tengahnya harus berharokat. Contohnya apa di situ? Sakor. Ya, kalau anda melihat matan, au thulatsiyan muharrakal wasati kasaqara, itu di matan. Perhatikan nih. Apa itu sakor? Alamun ala tabaqatin min tabaqati jahannam. Dia nama atas tingkatan dari tingkatan-tingkatan neraka jahanam. Neraka sakor. Tadi sama sakor. Ustaz, kenapa dia mamnu minas sarfi Ustaz? Gitu. Kita jawab, kan dia nama perempuan. Ditanya lagi, kan gak ada tak marbutohnya Ustaz? Maka ini jawabannya. Kan gak ada tak marbutohnya Ustaz? Nih jawabannya. Lianna tahrikal wasati qaimun maqamal harfir rabi. Karena bahwasannya berharokatnya yang tengah-tengah, tahrikal wasati, itu menempati kedudukan huruf yang keempat. Jadi kalau tengah-tengahnya berharokat, itu seakan-akan terdapat huruf yang keempat. Atau ungkapan yang lain, kalau tengah-tengahnya berharokat, itu dianggap mewakili huruf yang keempat. Tapi kan gak ada huruf yang keempat. Tapi karena dia tengah-tengahnya berharokat, dianggap mewakili huruf yang keempat. Paham sampai sini? Tadi kan syarat yang pertama harus lebih dari 3 huruf. Berarti minimal 4 huruf. Minimal 4 huruf. Kalau 3 huruf, dia tengah-tengahnya harus berharokat. Kok bisa Ustaz? Karena kalau tengah-tengahnya berharokat, itu menempati kedudukan huruf yang keempat. Seakan-akan ada huruf yang keempat. Gitu. Yang huruf yang keempat, al-qaimi maqamat ta'i, menempati kedudukan tak marbutoh. Fasaqulal ism, maka isim menjadi berat karena berharokat. Famuni aminas sarfi, maka dicegahlah dia dari tanwin. Bi khilafi sakinil wasati, berbeda halnya dengan sukun pertengahannya. Kama sayati qala ta'ala, sebagaimana yang akan datang firman Allah Ta'ala, ma salakakum fi saqara. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar, saqara? Fasaqara majrurun bifi wa alamatu jarrihi al-fathatu li'annahu ghairu munsharifin. Kenapa dia ghairu munsharif? Lil alamiyati wa ta'nitsil ma'nawi. Paham gak ini? Paham gak? Atau ada yang kurang paham? Coba tanya. Siapa yang siap ditanya? Alfi siap ditanya? Kurang, oke. Spidol pada kemana ini spidol? Bisa? Oke, alhamdulillah. Nggak apa, ini nggak usah diitin. Wah, kebanyakan kabel. Ta'nis maknawi. Harus memenuhi beberapa syaratnya. Orang yang dia niat belajar senang begini. Tapi kalau orang yang nggak niat belajar, wah Alfi nih. Jadi lama kan, nah gitu. Tapi kalau niat belajar, oh masya Allah, Anda pengen paham. Syarat yang pertama apa? Apa? Harus lebih dari 3 huruf. Oke, contohnya seperti su'ad. Su'adu. Jadi kalau antum ditanya kenapa su'ad mamnu minas sarfi? Karena dia nama perempuan. Oke. Kalau ditanya lagi, Ustaz, kan dia tidak ada tak marbutohnya. Bagaimana jawabnya? Karena huruf yang keempat menempati kedudukan tak marbutoh. Oke. Kalau versi Arabnya apa tuh?
Tanzilan li harfir rabi'i manzilata ta'i ta'nisi. Menempati huruf yang keempat kedudukan tak marbutoh. Tak ta'nis itu tak marbutoh. Lalu kalau misalnya 3 huruf gimana? Oke. Kalau bahasa bakunya kan apabila kalau 3 huruf maka tengah-tengahnya harus berharokat. Begini antum tulis nggak apa? Karena dulu ketika belajar anak tulis itu. Tapi kalau udah paham yang mudah aja. Maka tengahnya harus berapat. Contohnya apa? Sakor. Sakoru, gitu kan? Jadi kalau ditanya kenapa sakor mamnu minas sarfi? Karena dia nama perempuan. Ditanya lagi, Ustaz kok bisa dia nama perempuan? Kan tidak ada tak marbutohnya. Jawabannya gini. Karena tengah-tengahnya yang berharokat, oke, itu menempati kedudukan huruf yang keempat. Jadi seakan-akan ada huruf yang keempat. Oke, tengah-tengahnya yang berharokat menempati kedudukan huruf yang keempat. Dan kalau dia sudah menempati kedudukan huruf yang keempat dan huruf keempat menempati kedudukan tak marbutoh. Jadi dia bertingkat gitu. Alasan-alasannya. Tengah-tengah yang berharokat menempati kedudukan huruf yang keempat. Dan kalau dia ada yang menempati kedudukan huruf yang keempat, yang di mana huruf yang keempat menempati kedudukan tak marbutoh. Masya Allah. Itu kalau cuma jelasin biasa doang. Harus benar-benar fokus serius dan ingin paham ya, kuncinya itu ingin paham, diniatkan ikhlas karena Allah. Fasaqulalismu, lanjut lagi. Huwa alamun ala tabaqatin min tabaqati jahannama, dia nama atas tingkatan dari tingkatan-tingkatan jahannam. Ini dia, li'anna tahrikal wasati, karena bahwasanya berharokatnya yang pertengahan, qaimun maqamal harfir rabi'i, menempati kedudukan huruf yang keempat. Dan huruf keempat itu al-qaimi maqamat ta'i, menempati kedudukan tak marbutoh. Udahlah, jadi seakan-akan ada tak marbutoh gitu kan kesimpulannya. Udahlah seakan-akan kayak ada tak marbutoh. Fasaqulalismu, maka isim menjadi berat ya. Tentu yang berharokat itu lebih berat daripada sukun. Tengah-tengahnya berharokat itu lebih berat daripada sukun. Famuni aminas sarfi, maka dicegahlah dia dari tanwin. Bi khilafi sakinil wasati, berbeda halnya kalau tengah-tengahnya sukun. Nah, nanti kan ada lagi tuh. Kalau tengah-tengahnya sukun bagaimana? Oh, bisa, tapi dia syaratnya harus ajam. Atau dia dipindahkan dari nama laki-laki ke perempuan nanti. Contohnya tadi firman Allah Ta'ala, ma salakakum fi saqar, fa saqar majrur ila akhirih. Oke. Wa qawluhu kajura bidammil jimi ismu baladin bifarisa li thiqalil ajama li thiqalil ujmati fi lisanil arabi. Lanjut, kalau dia 3 huruf, tadi kan tengah-tengahnya harus berharokat. Lalu bagaimana kalau sukun? Bisa, tapi dia harus ajam. Kenapa? Kok harus ajam? Karena ajam itu berat di lisannya orang Arab. Oke. Bidomil jimi, jur itu dengan mendomahkan jim. Apa arti jur? Dia adalah nama daerah di Persia, di Faris. Nama daerah di Persia. Kenapa dia mamnu minas sarfi? Li thiqalil ujmati, karena beratnya bahasa ajam di lisannya orang Arab. Ya kalau kita mah mudah aja, karena lidahnya orang Indonesia itu masya Allah istimewa. Dia mau pakai bahasa apa aja bisa. Serius. Tapi kalau antum lihat lidahnya orang Arab tuh sulit, dia mau mengucapkan mau mengucapkan o itu sulit dia. Ya kita pengen bahasa Arab ya bisa, pengen bahasa Inggris ya bisa, bahasa Prancis ya bisa, bahasa Jerman ya bisa. Nah, itu. Karena beratnya ujmah bahasa ajam di lisannya orang Arab, oleh karena itu dia mamnu minas sarfi. Jadi syarat kalau tengah-tengah sukun dia harus ajam. Atau aumanqulan ya, dipindah dari nama laki-laki ke nama perempuan. Ila akhirih ay li annahu binaqlihi ilal muannasi hasala lahu thiqalun adala khiffatal lafzi famuni aminas sarfi. Bentar.
Oke. Ini nih, ana ada catatannya. Yang seperti ini butuh. Li'annahu binaqlihi ilal muannasi. Tadi kan atau dia ajam atau dia dipindahkan dari nama laki-laki ke perempuan. Kenapa kalau dia mamnu minas sarfi? Li'annahu binaqlihi ilal muannasi. Karena bahwasannya berpindahnya nama laki-laki, binaqlihi, nama laki-laki, berpindahnya nama laki-laki ke perempuan, hasalalahu thiqalun, maka terjadilah baginya berat. Jadi kalau nama laki-laki dipindahkan ke perempuan itu berat kan? Ada perempuan namanya Z. Z kan berat. Perempuan namanya Z kayak aneh. Z ya, maksudnya apa? Berat di situ. Sehingga apa? Adalah khifatal lafzi. Menyamai ringannya lafaz. Menyamai ringannya lafaz. Maksudnya apa? Menyamai karena tengah-tengahnya sukun, tapi disebabkan dia dipindahkan dari nama laki-laki ke nama perempuan menjadi berat. Kalau berat maka dia menjadilah mamnu minas sarfi. Famuni minas sarfi, maka dicegah dari tanwin. Ana ulangin. Tadi kalau misalnya di 3 huruf, syarat yang pertama tengah-tengahnya harus berharokat. Oke, tadi udah. Kalau tengah-tengahnya sukun maka dia harus berupa a'jam. Kenapa kok dia bisa mamnu minas sarfi? Karena bahasa a'jam itu berat di lisannya orang Arab, sehingga dia mamnu minas sarfi. Atau dia dipindahkan dari nama laki-laki ke perempuan. Kok dia bisa mamnu minas sarfi? Misalnya Zaid, perempuan dinamakan Zaid. Kok bisa dia mamnu minas sarfi? Karena dipindahkannya nama laki-laki ke perempuan itu menjadi berat di lisannya orang Arab. Paham insyaallah? Karena dipindahkannya nama laki-laki ke perempuan dia menjadi berat. Hasalalahu thiqalun. Nah, itu dibaca-baca lagi. Wa qauluhu jaza sarfu wa tarkuhu. Ai faman sarafa nadhara ila khiffati lafdhihi likaunihi thulathiyan sakinal wasati. Wa man mana'a nadhara ila wujudil illataini wa humal alamiyatu wa ta'nitsul ma'nawiyyu wa qad ijtama'a al amrani fi qawli asy-sya'iri lam tatalaffa bi fadli mizariha da'dun wa lam tusqa da'du fil ulabi. Masyaallah. Dan perkataan penulis, coba lihat matan biar antum tahu tuh nyambung. Lihat matan. Yang paling bawah, fa in lam yakun syai'un min dzalik. Apabila tidak ada sesuatu apapun dari itu, yaitu tidak memenuhi syarat-syaratnya, tidak lebih dari 3 huruf, juga dia 3 huruf tapi tidak berharokat tengah-tengahnya, atau dia sukun tapi bukan a'jam, bukan juga dipindahkan dari mudzakkar kepada muannas. Contohnya seperti apa yang tidak memenuhi syarat? Seperti hind dan da'at. Maka apa yang terjadi kalau tidak memenuhi syaratnya? Jaza sarfu wa tarkuhu. Boleh tanwin, boleh mamnu minas sarfi, tidak tanwin. Oke, kita lihat lagi ke syarah. Dikit lagi nih, semangat. Maksudnya apa? Boleh tanwin, boleh tidak tanwin. Lalu kalau tanwin bagaimana? Tidak tanwin bagaimana? Lihat. Faman sarafa nazara ila khiffati lafdhihi. Barang siapa yang mentanwinkan, ya saraf, ya tanwin dia. Barang siapa yang mentanwinkan hindun, da'dun, itu dia memandang kepada ringannya lafadznya. Memandang kepada ringannya lafadznya. Lihat azam. Antum melihat kemana? Nah, lihat ke syarah. Memandang kepada ringannya lafadznya. Zaid, nah ringan. Bukan Zaid. Hindun dan da'dun, ringan tuh karena tengah-tengahnya sukun. Likaunihi thulathiyan sakinal wasati, karena keadaannya dia 3 huruf dan tengah-tengahnya sukun. Waman mana'a, dan barang siapa yang tidak mentanwin, ya, mencegahnya dari tanwin, mamnu minas sarfi, maka dia nazara ila wujudil illataini, memandang kepada adanya 2 illah. Adanya 2 illah. Apa 2 illah tersebut yang ada padanya? Wahuma al-alamiyatu wa ta'nitsul ma'nawiyyu, yaitu dia adalah nama dan ta'nis ma'nawi.
wa qad ijtama'a al-amrani fi qawli syairi, dan telah terkumpul dua perkara itu dalam perkataan penyair, ya jadi ada yang mamnu minas sarfi, ada yang tidak, terkumpul dalam satu syair. Lam tatalaffa bi fadli mizariha da'dun, ini dia tanwin. Walam tusqa da'du, ini dia tidak tanwin, terkumpul di situ, bisa. Antum mau ngomong Hindun, mau ngomong Hindu terserah. Fil ulabi. Artinya apa? Lam tatalaffa, tidak berubah, bifadli mi'zariha, dengan keutamaan mi'zar. Apa arti mi'zar? Bifadli mi'zariha da'dun walam tusqa da'du fil ulabi. Ya. Nanti di sini antum cari, ana juga ini lupa ana catat. Nanti antum ingatkan ana ya di pertemuan selanjutnya, apa arti lam tatalaffa bi fadli mi'zariha da'dun wa lam tusqa da'du fil ulabi. Karena ketika kita belajar itu waktu di Yaman ya orang Arab, enggak diterjemahin. Gimana terjemahannya? Emang ini bahasanya. Fasarfuhu awalan wa man'uhu thaniyan. Fasarfuhu awalan wa man'uhu thaniyan. Mentanwinkannya dia yang pertama dan tidak mentanwinkannya yang kedua, ya da'dun itu ditanwinkan, yang kedua da'du tidak ditanwinkan. Wa qawluhu wa huwal ahsanu ay at-tarku wa huwa madhhabul jumhuri wa lihada ittafaqa alaihi al-qurra'u fi qawlihi ta'ala bi misra buyutan. Wa qawluhu udkhulu misra wa innama surifa fi qawlihi ta'ala ihbitu misran li'annahu ghairu muayyanin ay misran minal amsari. Jadi di sini yang lebih bagus, tadi ana katakan apa, tanwin ya di matan, salah itu, keliru ana. Yang lebih bagus itu bukan tanwin tapi tidak ditanwin. Kalau tidak memenuhi syaratnya, yang lebih bagus itu tidak ditanwin. Wa huwal ahsanu ay at-tarku, meninggalkan tanwin. Wa hadza madhhabul jumhuri, dan ini dia adalah madhabnya jumhur. Wa lihada ittafaqa alaihi al-qurra'u, oleh karena ini bersepakat para ahli qurra pada firman Allah Ta'ala, bacaannya adalah bimisra buyutan. Lihat di situ misra, muannas bukan dia itu. Misra itu muannas maknawi, tidak memenuhi syarat-syaratnya. Coba antum lihat, tidak lebih dari 3 huruf, dan dia juga 3 huruf tengah-tengahnya tidak berharokat, juga dia bukan a'jam, juga dia bukan dipindahkan dari nama laki-laki ke nama perempuan. Ya Misr, salah satu dari negara Arab, bukan a'jam, tapi dia di sini tidak ditanwin. Jadi boleh tanwin boleh tidak, yang lebih bagus tidak ditanwin. Wa qawluhu udkhulu misra wa inna ma surifa, dan sesungguhnya ditanwin pada firman Allah Ta'ala ihbitu misran. Jadi ada ditanwin. Kenapa dia ditanwin? Li'annahu ghairu muayyanin, karena bahwasanya dia tidak ditentukan, ya, nakirah alias nakirah, dia tidak ditentukan. Bukan Misr negara Mesir. Maksudnya apa? Misra minal amsar, negara dari negara-negara. Jadi Misr itu bisa berarti Mesir, bisa berarti negara. Paham insyaallah? Misr bisa berarti Mesir, bisa berarti negara. Adapun ihbitu misron, kenapa dia ditanwin tidak mamnu minas sarfi? Karena dia tidak ditentukan. Maksudnya apa? Bukan berarti Mesir, akan tapi artinya di situ adalah negara dari negara-negara, alias dengan kata lain dia nakira. Oleh karena itu ditanwin. Paham insyaallah? Ada yang tanyakan? Ana minta antum dibaca-baca lagi, diulangi lagi, dipahami lagi. Kalau enggak paham lagi, tanya ke temannya. Kalau enggak paham juga, tanya ke ustadznya. Ana yakin ada sebagian dari antum juga ketika belajar enggak langsung paham. Mungkin ketika dibaca sekali 2 kali baru paham, atau ketika dibaca sekali 2 kali 3 kali nanya ke temannya baru paham. Dan kita pernah merasakan hal-hal seperti itu. Oleh karena itu semangat ya, jadilah termasuk orang-orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.